Spesialis pencuri sapi terekam CCTV desa. Warga sukarela sumbang bantuan bencana Sumatera. Sambut Natal gelar pemeriksaan kesehatan. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Pagi kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali Kompas Pagi dengan berita dari Kabupaten Madiun. Tabrakan antara mobil box dengan sepeda motor terjadi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rabu pagi. Akibatnya 1 orang meninggal dunia. Tabrakan antara kendaraan sepeda motor jenis Matic dengan mobil box ini terjadi di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan parah. Sedangkan mobil box mengalami ringsek pada bodi depan dan pecah pada bagian kaca. Diduga kedua pengemudi kurang konsentrasi ditambah jarak kedua kendaraan yang sangat dekat, mengakibatkan tabrakan kedua kendaraan terjadi. Pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk kendaraan box yang tadi sudah kita amankan itu melaju dari arah barat ke timur. Dan untuk kendaraan roda 2 bit tepatnya di depan Koramil, dia melakukan putar balik dari arah timur ke dari arah timur kembali lagi ke arah timur. Dan dari pendalaman TKP, olah TKP yang kita lakukan untuk titik key point pertama dengan jarak tempuh seret sekitar 79 meter. Kalau korban saat ini di bawah mana? Untuk saat ini korban telah dievakuasi dan di rumah sakit Saruban. Soal berita kriminal, Saudara Satreskrim Polresta Malang Kota menangkap komplotan pencuri sepeda motor yang beraksi di Kecamatan Lowokwaru, Malang. 1 pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan baru setahun keluar dari penjara. 3 pelaku pencurian sepeda motor ini ditangkap dalam kurun waktu sepekan. Sebelum ditangkap, ketiga pelaku telah melakukan aksinya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Seorang pelaku beraksi seorang diri, sedangkan 2 pelaku lain melakukan aksi berdua. Modus para pelaku mengincar sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan. Saat kondisi dirasa aman, pelaku membobol rumah kunci, menggunakan kunci T dan membawa kabur sepeda motor korban. 1 dari 3 pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan baru setahun keluar dari penjara. Orang pelaku ini, yang 1 berdiri sendiri, yang 2 bersama-sama melakukan pencurian kendaraan bermotor dan sama-sama berada di Kecamatan Lowokwaru TKP-nya. Kita sepakat bahwa setiap perbuatan atau tindak pidana curanmor ini benar-benar kita akan melaksanakan tindakan dengan tegas, dan alhamdulillah kita sudah menangkap 3 orang ini yang jelas-jelas mereka adalah para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Masih soal berita kriminal, aksi pencurian 2 ekor sapi di Jember tergolong nekat. Pelaku menuntun sapi sejauh 500 meter dari kandang ke tempat penjemputan mobil terekam CCTV desa. Polisi masih buru para pelaku yang berjumlah 4 orang. Rekaman kamera pengawas jalan desa ini menunjukkan kawanan pencuri ternak sapi milik warga di Dusun Gumuk Bagu, Desa Nogosari, Rambu Puji, Jember. Aksi kawanan pelaku tergolong nekat karena menuntun 2 ekor sapi dari kandang menuju lokasi penjemputan melewati jalan desa sejauh kurang lebih 500 meter. Pemilik sapi mengetahui 2 ekor sapi miliknya hilang saat hendak memberi makan sapi yang berada di samping rumahnya pada pagi hari. Namun ia terkejut melihat 2 ekor sapi miliknya telah hilang. Kondisi pintu samping kandang yang setiap hari hanya diikat tali karet ditemukan dalam kondisi terbuka. Tahunya sapi hilang jam berapa, Pak? Subuh. Mari sembahyang subuh, nanti makan sapi. Gitu ya. Terus pelaku lewat mana kira-kira, Pak? Lewat pintu samping. Dirusak atau gimana? Ditarik.
Emang nggak dikunci Pak ya? Tak dikunci. Dikunci karet, ditali karet. Tapi emang sapi ditaruh dalam rumah ini ya? Iya, Nggak dengar suara apa-apa Pak? enggak. Hasil olah tempat kejadian perkara dan rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah 4 orang dan merupakan spesialis pencurian ternak sapi serta mengenal kawasan desa tersebut. Berdasarkan CCTV, ada 4 pelaku ya, yang terindikasi melakukan dugaan pencurian sapi dan kendaraan yang digunakan berupa mobil pickup Grand Max ya, warna hitam. Kalau sesuai malam hari itu Pelaku ini merusak kandang atau seperti apa modusnya? sementara yang kita ketahui dari cek TKP bahwa dia lewat pintu ya, yang pasti pintu kan dengan upaya paksa. Berbekal rekaman kamera CCTV dan hasil penyelidikan, polisi kini memburu kawanan pelaku dan mengimbau warga agar tetap waspada terhadap aksi kejahatan pencurian. Ernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Informasi lainnya, air sungai meluap akibat curah hujan tinggi. Wisata pemandian Patemon di Kecamatan Tanggul, Jember terendam air bercampur lumpur. Luapan air sungai juga merendam warung makan dan menghancurkan perabotan. Izin menyampaikan kolam nomor 2. Inilah suasana wisata pemandian Patemon di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Jember, yang terendam air bercampur lumpur akibat luapan sungai Telok yang melintas di belakang lokasi wisata. Aliran sungai Telok yang juga menjadi saluran pembuangan wisata pemandian tak mampu menampung debit air hingga menerjang dan merendam kolam pemandian. Air luapan sungai Telok juga menerjang 6 warung makan minum, 4 diantaranya rusak berat, berikut perabotan di dalamnya, serta sejumlah kue dan mie instan yang tersimpan di dalam etalase. Banjir luapan sungai Telok terjadi setiap tahun saat curah hujan tinggi, namun biasanya tak sampai meluap ke tempat wisata pemandian. Rusak itu kayak kompor, perabotan-perabotan itu sudah hancur ya. Kalau bangunannya? Bangunannya enggak, alhamdulillah. Tapi Ya sama itu kayak minuman, kayak pop mie, ya basah semua. rusak ya? Ya rusak. Ada berapa warung di sini Bu? Ada berapa warung ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, rusak warung. semua ini? Iya, Pada waktu itu memang lagi tutup ya Bu ya? lagi tutup. Debit air meningkat itu karena curah hujan yang sangat tinggi, yang pertama. Yang kedua, karena aliran pembuangan dari sini itu terhambat oleh sungai besar yang ada di sekitar kolam. Ini sebenarnya yang terparah. Sebenarnya tiap tahun itu ada, akan tapi yang baru terap kali ini. Apa saja yang terdampak? Yang terdampak yaitu yang pertama kolam sendiri, karena kolam sendiri sudah tertutup air dan lumpur. Yang kedua adalah UMKM di sini, karena dengan adanya banjir ini otomatis pengunjung tidak ada dan UMKM-nya akan berkurang. Masyarakat di Kota Madiun berpartisipasi menyalurkan bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Berbagai macam bantuan dari masyarakat ini secara sukarela dan dikumpulkan di kantor dinas sosial. Rencananya bantuan akan dikirim melalui BPBD Provinsi Jawa Timur. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh mendorong masyarakat Kota Madiun untuk berpartisipasi melakukan penggalangan bantuan kemanusiaan. Sejak dibuka posko penggalangan bantuan yang dipusatkan di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Salak, Kota Madiun, berbagai macam bantuan mulai berdatangan. Bantuan yang dikumpulkan maksud kami antara lain bahan makanan pokok, makanan instan atau cepat saji, air minum kemasan, obat-obatan, hygiene kit, serta perlengkapan keluarga seperti selimut, tikar, dan tenda. Nah, bantuan ini yang utama berupa obat-obatan, permakanan, mie instan, kemudian minuman kemasan dan lain-lain. Kemudian hygiene kit, itu kemudian family kit, diantaranya selimut, popok bayi, pampers, sikat gigi, dan lain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari yang sangat dibutuhkan oleh mereka.
Tak hanya di Madiun, Pemkab Kediri membuka pengumpulan donasi logistik untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera. Total bantuan yang diperoleh ada 2 muatan truk dari warga Kediri hingga siswa. Gelombang aksi kepedulian pada korban bencana di Pulau Sumatera terus mengalir. Sejumlah siswa dari SMPN 3 Pelosok Klaten tiba di kantor BPBD Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka untuk menyalurkan bantuan dari para siswa dan wali murid ke Pemkab Kediri. Bantuan yang diberikan seperti makanan ringan, minuman, dan logistik lainnya. Para siswa, wali murid hingga guru melakukan patungan bersama untuk memberikan bantuan. Mereka berharap dengan adanya bantuan itu dapat meringankan para korban yang terdampak bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera. Ini dana bantuan ini didapat dari mana, Mas? Dari SMP lah, itu kan perkumpulan kelas. Setiap kelas ya, berarti iuran terus dikumpulkan, dibelikan bantuan. Itu udah berapa lama Mas menyiapkan ini, Mas? 1 hari. 1 hari. Sementara itu, pihak BPBD telah membuka penyaluran bencana sejak 30 November lalu. Hingga kini total ada 2 muatan truk yang sudah terkumpul. Bantuan itu didapatkan dari donasi masyarakat hingga perangkat daerah. Kira-kira kalau volumenya ya sampai hari ini ya 2 truk. 2 truk yang truk 3/4 itu ya, bukan truk besar. Ini yang ada di Ngurah belum kita ambil, kira-kira 1 truk. Rencananya, petugas BPBD akan mengirimkan bantuan ke pihak Provinsi Jawa Timur untuk disalurkan ke wilayah terdampak bencana. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Polisi musnahkan knalpot Brong. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Kompas Pagi. Anggota Polres Kediri Kota menyita kendaraan dan memusnahkan puluhan knalpot bising. Kendaraan itu disita setelah terjaring dalam operasi Zebra yang dilakukan selama 14 hari. Satu persatu knalpot bising ini dimusnahkan karena meresahkan pengguna jalan lainnya. Puluhan knalpot bising yang dimusnahkan dengan cara dipotong. Penyitaan merupakan hasil operasi Zebra selama 14 hari. Petugas juga menyita 19 kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat. Pemusnahan dan penyitaan itu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Nantinya, para pengendara diperbolehkan mengambil motornya setelah melengkapi kelengkapan surat kendaraan. Sementara itu, dalam operasi Zebra yang dilakukan selama 14 hari, petugas menindak 43.000 lebih pelanggar lalu lintas. Paling tinggi didominasi oleh pelanggar yang tidak memakai helm dan pengendara masih di bawah umur. Yang pertama, kendaraan itu memang benar-benar melanggar, karena kita tahu, cuman memang dari pihak kita diamankan, dibantu supaya tetap aman, nggak rusak, karena memang modifikasinya terlalu bagus lah, ya kan. Tapi kita masih ada perhatian kepada pengguna jalan supaya tetap aman kendaraan tersebut. 19 tilang manual itu dari balap liar semua kemarin, Bang? Iya. Yang pertama boncengan 3, lanjut nggak pakai helm, terus bannya kecil, selanjutnya untuk knalpotnya Brong. Dinas Perhubungan Kota Kediri menggelar uji emisi kendaraan. Kegiatan ini digelar untuk menjaga kualitas kebersihan udara yang sehat dan bersih. Petugas Dinas Perhubungan Kota Kediri melakukan razia di kawasan Jalan PK Bangsa Kota Kediri. Satu persatu kendaraan yang melintas diberhentikan untuk dilakukan uji emisi. Kegiatan uji emisi itu digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Polusi Sedunia. Selain itu, untuk mengurangi polusi dan mengidentifikasi kendaraan yang menggunakan emisi berlebihan. Dengan begitu, petugas berharap dapat menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat. Petugas menemukan 6 kendaraan yang berbahan bakar jenis bensin dan 14 kendaraan bermesin diesel yang dinyatakan tidak lulus uji emisi. Nantinya yang dinyatakan tidak lulus uji emisi, petugas memberikan imbauan untuk segera melakukan perbaikan kendaraan. Kita mengadakan kegiatan operasi gabungan uji emisi kendaraan. Nah,
Uji emisi kendaraan ini kita lakukan bersama dengan Auto 2000, kemudian juga Satlantas Polres Gede Kota, ada Disub Provinsi Jawa Timur, Terminal Tamanan, Jasa Raja, Subdenpop juga ada. Untuk sasarannya sendiri siapa Mas ini? Jadi sasarannya untuk hari ini adalah semua kendaraan yang melintas, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, R4 maupun R6 yang melintas di Jalan PK Bangsa. Sementara itu, sasaran yang dilakukan uji emisi mulai dari kendaraan mobil pribadi hingga kendaraan umum. Total ada 56 kendaraan yang dilakukan uji emisi. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Puluhan ibu rumah tangga dari Kabupaten Kediri mengikuti lomba memasak ikan air tawar. Lomba ini digelar untuk mengasah kreativitas ibu-ibu dalam mengolah ikan sekaligus memperingati Hari Ikan Nasional. Dengan penuh semangat, ibu-ibu ini mengolah berbagai makanan berbahan dasar ikan air tawar. Lomba ini digelar untuk mengasah kreativitas ibu rumah tangga dalam menyajikan ikan dengan beragam menu. Dengan begitu, para keluarga tidak bosan untuk mengkonsumsi ikan air tawar. Selain itu, lomba memasak digelar untuk memperingati Hari Ikan Nasional ke-25. Panitia sengaja memilih ikan air tawar karena juga untuk mengangkat produk perikanan lokal. Dalam lomba itu, juri menilai beberapa kriteria seperti rasa, bentuk, dan keindahan. Panitia melarang peserta untuk memakai bahan perasa buatan yang tidak alami. Tujuannya adalah untuk menciptakan kreativitas bagi ibu-ibu untuk menyajikan menu ikan supaya beragam, sehingga keluarga itu tidak hanya bosan makan ikan secara utuh, tapi bisa diolah menjadi berbagai menu yang menarik bagi anak-anak maupun keluarga. Diikuti dari mana saja, Pak? Ini dari perwakilan kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kediri. Terus ini nanti masak apa aja yang disajikan nanti apa? Ini tadi ada empek-empek lele, terus nanti ada gurami bakar. Sudah itu. Harapan? Yang pakis ya. Harapannya? Harapannya dengan apa yang kita buat, ya dapat pengalaman. Apalagi kalau dapat juara, alhamdulillah. Sambut Hari Natal, Gereja Mawar Sharon Jember, Jawa Timur gelar bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan kepada petugas kebersihan. Tak hanya solidaritas dan kerukunan, kegiatan ini bentuk penghargaan kepada petugas kebersihan yang bekerja tak kenal waktu. Sedikitnya 140 petugas kebersihan lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Pemkab Jember menjalani pemeriksaan kesehatan. Kegiatan bakti sosial yang digelar Gereja Mawar Sharon Jember ini dalam rangka menyambut Hari Natal dan sekaligus bentuk solidaritas serta kerukunan antar umat beragama. Selain itu juga mewujudkan penghargaan kepada petugas kebersihan yang bekerja hampir sepanjang hari. Pemeriksaan kesehatan meliputi cek gula darah, asam urat, tekanan darah, serta edukasi meningkatkan kebugaran dan kesehatan jantung. Harapan kami adalah setiap pasukan ini selalu sehat. Oleh karena itu kami menggandeng dari Rumah Sakit Siloam untuk bisa berbagi kasih, juga mengadakan pengobatan gratis dan juga nanti ada penyuluhan untuk kesehatan jantung. Tak hanya menguatkan kerukunan antar umat beragama, tapi juga mempererat rasa persaudaraan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Event kegiatan seperti ini memang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan dalam rangka menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa demi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kegiatan ini juga sekaligus bentuk dukungan kepada petugas kebersihan yang tak kenal lelah bekerja setiap hari tanpa mengenal waktu. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Gresik menunjukkan komitmennya dalam mendukung Astacita Presiden, khususnya di bidang penguatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Komitmen itu diwujudkan melalui penyediaan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat bertaraf modern di Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu. Beginilah suasana penyambutan siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang saat menerima kunjungan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robin Diko.
Kunjungan ini dilakukan untuk mengkaji model pendidikan yang terbukti efektif memutus rantai kemiskinan melalui pembinaan jangka panjang. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Gresik menyaksikan langsung suasana belajar yang nyaman serta penerapan disiplin yang baik di Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani bilang kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari manajemen, pengelolaan, serta tantangan sekolah berasrama, terutama bagi siswa sekolah dasar sebagai bekal pendirian sekolah rakyat di Gresik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung cita Presiden, khususnya pemerataan pendidikan dan memastikan anak-anak prasejahtera mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kami dapat amanah dari Pak Presiden melalui Kemensos akan dibangun SR terintegrasi, tepatnya di Sedayu di Raji Tengah. Nah, kami belajar di sini apa yang menjadi persoalan, bagaimana anak SD yang mungkin awal mula sekolah berasrama itu seperti apa, tantangannya seperti apa, PR-nya gimana, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kunjungan ini bisa memberikan pandangan kami secara luas dan menambah spirit kita untuk terus melaksanakan program prioritas Presiden ini, yaitu sekolah rakyat. Ruben Riko, Sekjen Kemensos, mengapresiasi langkah Bupati Gresik yang aktif mendorong realisasi pembangunan sekolah rakyat dengan sistem boarding school. Alhamdulillah Gresik, kemudian Kota Semarang kan sudah menyiapkan lahan yang akan dibangun dengan kriteria minimal 6,8 sampai ke 10 hektar. Jadi nanti kita tunggu sama-sama, prosesnya sedang dieksekusi oleh teman-teman Kementerian PU. Dan ini saya juga mau ucapkan terima kasih nih ke Pak Bupati yang salah satu bupati yang paling concern ngawal sekolah rakyat di daerahnya. Hari ini saya menerima undangan beliau untuk sama-sama visitasi ya ke SRT yang di Semarang ini, dan kita lihat sama-sama bagaimana proses teman-teman melakukan sekolah rakyat dengan sistem boarding school untuk anak-anak yang SD. Dalam perencanaannya, Pemkab Gresik menyiapkan lebih dari 26 bangunan di dalam kompleks sekolah rakyat, diantaranya 36 ruang kelas, laboratorium, klinik kesehatan, asrama, serta gedung olahraga yang dilengkapi lapangan badminton, basket, mini soccer, dan jogging track. Dedi Herianto, Kompas TV Gresik, Jawa Timur. Persebaya Surabaya tidak memiliki waktu banyak untuk mempersiapkan tim jelang bentrok kontra PSM Makassar 6 Desember. Beruntung dalam duel nanti, bajul ijo sudah bisa diperkuat Francisco Rivera yang sempat absen karena sanksi kartu merah. Persebaya Surabaya kembali gelar latihan sebagai persiapan menghadapi PSM Makassar dalam laga tunda pekan ketiga Super League. Latihan yang digelar di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Tomo Surabaya Selasa sore masih dipimpin pelatih sementara Uston Nawawi pasca dipecatnya Eduardo Perez. Angin segar berhembus ke kubu Persebaya. Menghadapi PSM Makassar, Francisco Rivera sudah bisa diturunkan yang sempat absen di dua laga karena sanksi kartu merah. Kembalinya gelandang asal Meksiko ini akan menambah kekuatan tim kala duel kontra Juku Eja. Ya tentunya kita kemarin belum menang tapi hampir ya. Kurang 2 menit tapi ya tetap kita diskusi sama pelatih dan tentunya kita ke pemain. Intinya satu, nggak ada tim yang nggak bisa dikalahkan. Ya itu tentunya menambah kekuatan kita dengan kembalinya Rivera. Sayang, dalam pertarungan yang akan digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, skuad Green Force harus kehilangan Tony Firmansyah yang bergabung dengan Timnas Indonesia di SEA Games Thailand. Laga lawan PSM Makassar juga akan menjadikan momentum kebangkitan Persebaya yang selalu gagal menang dalam 3 pertandingan terakhir. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Tanda tangani nota kesepahaman antara Kemendagri, Kementerian UMKM, dan Kemenpora perkuat ekosistem olahraga lewat pemanfaatan aset 20 stadion sepak bola di Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora, Kemendagri, dan Kementerian UMKM digelar Selasa pagi di Jakarta. Kerjasama 3 kementerian ini mencakup aspek tata kelola 20 stadion sepak bola di Indonesia untuk kepentingan bersama. Di antaranya Stadion Segiri Samarinda, Stadion Harapan Bangsa Aceh, Stadion Pakansari Bogor, dan Stadion Wibawa Mukti Bekasi.
Stadion yang merupakan aset pemerintah pusat dan daerah nantinya akan bisa dikelola oleh klub sepak bola setempat. Praktik ini menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Klub bisa menggunakan untuk kepentingan latihan dan pertandingan, sementara beban anggaran pemeliharaan di Pemda otomatis jadi berkurang. Dengan demikian diharapkan ekosistem olahraga akan semakin kuat sehingga menciptakan industri olahraga yang sehat. Pembangunan di daerah-daerah setelah PON juga mangkrak. Nah, inilah yang kami berharap peran daripada pemerintah daerah dan kami di pusat untuk benar-benar bisa memanfaatkan semua aset ini dengan baik. Sehingga Bapak juga mendapatkan tambahan pemasukan di daerah. Diikuti 2.200 pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga menengah atas, Seri 2 Athletics Challenge 2025 lahirkan bibit atlet potensial. Salah satunya Irgi Chandra Pranata. Jarum Foundation dan PB Pasi kembali bekerja sama menggelar ajang Athletics Challenge. Pada seri 2 yang digelar di Kudus, Jawa Tengah, ada 2.200 peserta ambil bagian. Mereka berkompetisi di 4 kategori usia, mulai 10, 12, 15, dan 18 tahun dengan 22 nomor perlombaan. Secara keseluruhan, SMA NU Al-Ma'ruf keluar sebagai juara kategori usia 18 tahun dengan torehan 8 emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Sementara atlet asal SMA Negeri 2 Bae Kudus, Irgi Chandra Pranata, mencuri perhatian dengan memboyong 2 emas kategori sprint 100 meter dan 400 meter putra. Irgi yang sebelumnya menekuni cabur sepak bola mampu mencatat waktu 11,18 detik di nomor 100 meter dan 50,57 detik di nomor 400 meter. Latihan disiplin dan nggak pernah bolos. Latihannya interval, Pak. Ikut sepak bola itu kan kalau nggak kerja sama tim kan jelek, Pak. Saya milih individu atletik lari. Siswa kirim bantuan bencana Sumatera. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Aksi pencurian 2 ekor sapi di Jember tergolong nekat. Pelaku menuntun sapi sejauh 500 meter dari kandang ke tempat penjemputan mobil terekam CCTV desa. Polisi masih buru para pelaku yang berjumlah 4 orang. Rekaman kamera pengawas jalan desa ini menunjukkan kawanan pencuri ternak sapi milik warga di Dusun Gumuk Bagu, Desa Nogosari, Rambupuji, Jember. Aksi kawanan pelaku tergolong nekat karena menuntun 2 ekor sapi dari kandang menuju lokasi penjemputan melewati jalan desa sejauh kurang lebih 500 meter. Pemilik sapi mengetahui 2 ekor sapi miliknya hilang saat hendak memberi makan sapi yang berada di samping rumahnya pada pagi hari. Namun ia terkejut melihat 2 ekor sapi miliknya telah hilang. Kondisi pintu samping kandang yang setiap hari hanya diikat tali karet ditemukan dalam kondisi terbuka. Tahunya sapi hilang jam berapa, Pak? Subuh. Mari sembahyang subuh, nanti makan sapi. Gitu ya. Terus pelaku lewat mana kira-kira, Pak? Lewat pintu samping. Dirusak atau gimana? Ditarik. Emang nggak dikunci, Pak ya? Tak dikunci. Ditarik dikunci karet, nanti tali karet. Tapi emang sapi ditaruh dalam rumah ini ya? Iya. Nggak dengar suara apa-apa, Pak? Enggak. Hasil olah tempat kejadian perkara dan rekaman kamera pengawas, pelaku berjumlah 4 orang dan merupakan spesialis pencurian ternak sapi serta mengenal kawasan desa tersebut. Berdasarkan CCTV, ada 4 pelaku ya, yang terindikasi melakukan dugaan pencurian sapi dan kendaraan yang digunakan berupa mobil pickup Grand Max ya, warna hitam. Kalau sesuai malam hari itu pelaku ini merusak
kandang atau seperti apa modusnya? Sementara yang kita ketahui dari cek TKP bahwa dia lewat pintu ya, yang pasti pintu kan dengan upaya paksa. Berbekal rekaman kamera CCTV dan hasil penyelidikan, polisi kini memburu kawanan pelaku dan mengimbau warga agar tetap waspada terhadap aksi kejahatan pencurian. Ernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Kediri menggelar uji emisi kendaraan. Kegiatan ini digelar untuk menjaga kualitas kebersihan udara yang sehat dan bersih. Petugas Dinas Perhubungan Kota Kediri melakukan razia di kawasan Jalan PK Bangsa Kota Kediri. Satu persatu kendaraan yang melintas diberhentikan untuk dilakukan uji emisi. Kegiatan uji emisi itu digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Polusi Sedunia. Selain itu, untuk mengurangi polusi dan mengidentifikasi kendaraan yang menggunakan emisi berlebihan. Dengan begitu, petugas berharap dapat menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat. Petugas menemukan 6 kendaraan yang berbahan bakar jenis bensin dan 14 kendaraan bermesin diesel yang dinyatakan tidak lulus uji emisi. Nantinya yang dinyatakan tidak lulus uji emisi, petugas memberikan imbauan untuk segera melakukan perbaikan kendaraan. Kita mengadakan kegiatan operasi gabungan uji emisi kendaraan. Nah, uji emisi kendaraan ini kita lakukan bersama dengan Auto 2000, kemudian juga Satlantas Polres Kediri Kota, ada Disub Provinsi Jawa Timur, Terminal Tamanan, Jasa Raja, Subdenpop juga ada. Untuk sasarannya sendiri siapa Mas ini? Jadi sasarannya untuk hari ini adalah semua kendaraan yang melintas, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, R4 maupun R6 yang melintas di jalan PK Bangsa. Sementara itu, sasaran yang dilakukan uji emisi mulai dari kendaraan mobil pribadi hingga kendaraan umum. Total ada 56 kendaraan yang dilakukan uji emisi. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Pemkab Kediri membuka pengumpulan donasi logistik untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera. Total bantuan yang diperoleh ada 2 muatan truk dari warga Kediri hingga siswa. Gelombang aksi kepedulian pada korban bencana di Pulau Sumatera terus mengalir. Sejumlah siswa dari SMPN 3 Pelosok Klaten tiba di kantor BPBD Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka untuk menyalurkan bantuan dari para siswa dan wali murid ke Pemkab Kediri. Bantuan yang diberikan seperti makanan ringan, minuman, dan logistik lainnya. Para siswa, wali murid, hingga guru melakukan patungan bersama untuk memberikan bantuan. Mereka berharap dengan adanya bantuan itu dapat meringankan para korban yang terdampak bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera. Ini dana bantuan ini didapat dari mana, Mas? Dari SMP lah. Itu kan perkumpulan kelasnya. Setiap kelas ya, berarti iuran terus dikumpulkan, dibelikan bantuan. Itu udah berapa lama Mas menyiapkan ini, Mas? 1 hari. 1 hari. Sementara itu, pihak BPBD telah membuka penyaluran bencana sejak 30 November lalu. Hingga kini total ada 2 muatan truk yang sudah terkumpul. Bantuan itu didapatkan dari donasi masyarakat hingga perangkat daerah. Kira-kira kalau volumenya ya sampai hari ini ya 2 truk. 2 truk yang truk 3/4 itu ya, bukan truk besar. Ini yang ada di Ngurah belum kita ambil, kira-kira 1 truk. Rencananya, petugas BPBD akan mengirimkan bantuan ke pihak Provinsi Jawa Timur untuk disalurkan ke wilayah terdampak bencana. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sambut Hari Natal, Gereja Mawar Sharon Jember, Jawa Timur gelar bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan kepada petugas kebersihan. Tak hanya solidaritas dan kerukunan, kegiatan ini bentuk penghargaan kepada petugas kebersihan yang bekerja tak kenal waktu. Sedikitnya 140 petugas kebersihan lapangan di lingkungan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Pemkab Jember menjalani pemeriksaan kesehatan. Kegiatan bakti sosial yang digelar Gereja Mawar Sharon Jember ini dalam rangka menyambut Hari Natal dan sekaligus bentuk solidaritas serta kerukunan antar umat beragama. Selain itu juga mewujudkan penghargaan kepada petugas kebersihan yang bekerja hampir sepanjang hari.
Pemeriksaan kesehatan meliputi cek gula darah, asam urat, tekanan darah, serta edukasi meningkatkan kebugaran dan kesehatan jantung. Harapan kami adalah setiap pasukan itu selalu sehat. Oleh karena itu kami menggandeng dari Rumah Sakit Siloam untuk bisa berbagi kasih juga mengadakan pengobatan gratis dan juga nanti ada penyuluhan untuk kesehatan jantung. Tak hanya menguatkan kerukunan antar umat beragama, tapi juga mempererat rasa persaudaraan dalam keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika. Event kegiatan seperti ini memang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan dalam rangka menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa demi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kegiatan ini juga sekaligus bentuk dukungan kepada petugas kebersihan yang tak kenal lelah bekerja setiap hari tanpa mengenal waktu. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Usai jeda berikut, saudara, kami akan menghadirkan informasi mengenai inovasi Bandara Juanda Sidoarjo yang menghadirkan tab kapsul. Nantikan informasinya usai jeda. Bandara Internasional Juanda Sidoarjo resmi menghadirkan fasilitas istirahat berkonsep minimalis bernama Tab Capsule di Terminal 1 Gate 8 keberangkatan. Fasilitas ini hadir sebagai inovasi untuk memberikan pengalaman nyaman bagi penumpang yang ingin rehat sebelum terbang atau saat mengalami delay. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Tab Kapsul menawarkan kenyamanan praktis dengan konsep kapsul tidur modern. Penumpang dapat menikmati ruang privat dengan fasilitas gratis seperti kopi, teh, air mineral, dan akses Wi-Fi. Fasilitas ini lahir dari kebutuhan para traveler atau pelancong yang kerap kesulitan mencari tempat istirahat di dalam bandara. Tab Kapsul sengaja dirancang untuk memberikan pengalaman istirahat yang lebih nyaman, praktis, dan sesuai gaya hidup penumpang masa kini. Terdapat 36 unit kapsul yang saat ini siap digunakan dengan penataan yang efektif di posisi tengah terminal untuk mudah diakses dari berbagai gerbang. Lokasinya juga berdekatan dengan musola dan toilet, menjadikan area ini semakin fungsional bagi para penumpang. Untuk saat ini jumlah kapsul sendiri yang kami pasang itu 36 unit kapsul. Harganya hanya 50.000 per jam. Include dengan segala fasilitas free itu semua, maupun free wifi juga. Ini konsep pertama di bandara ya? Tab kapsul ini merupakan konsep pertama dan satu-satunya di bandara Indonesia. Meski konsep kapsul tidur sudah ada di beberapa bandara internasional, Tab Kapsul di Bandara Juanda menjadi yang kali pertama di Indonesia yang berada langsung di dalam area ruang tunggu. Bersyukur ya Mas, karena dengan adanya Tab Kapsul ini, jadi kita ada tempat untuk istirahat. Sambil menunggu penerbangan berikutnya, kita bisa istirahat di sini. Biasanya kalau di bandara itu tempat nunggunya di kursi aja ya Mbak? Iya, selama ini kan belum ada Tab Kapsul ini, kita nunggunya di kursi itu. Jadi istirahat juga di kursi, menurut saya kurang nyaman sih. Selain memberikan tempat yang praktis dan nyaman bagi para penumpang, Tab Kapsul memberikan harga yang cukup murah, yakni Rp50.000 per jam, dengan lokasi yang strategis di dalam ruang tunggu bandara. Misbahul Munir, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur.